Dusun Sade adalah salah satu dusun adat tradisional yang ada di Pulau Lombok. Tepatnya terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pudut, Kabupaten Lombok Tengah. 10 menit dari Bandara Internasional Lombok. Apabila Anda berkunjung ke sini, Anda akan disambut dengan pertunjukan tradisional Peresian yang diiringi dengan alat musik tradisional Sasak. Dusun Sade merupakan salah satu kampung tempat tinggal suku Sasak. Dusun ini sudah dihuni sejak beberapa abad yang silam dan sudah lebih dari 15 generasi sampai sekarang. Kami dari tim penelusuran arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah akan menelusuri lebih jauh sejarah dan budaya yang ada di dusun adat tradisional Sade. Hampura Jawab dari dari tim penelusuran arsip dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah ya. Seperti yang disampaikan tadi oleh beliau Pak Kades ya, tentang tujuan kami datang kemarin ini untuk mengetahui lebih lanjut yang keberadaan atau eksistensi dari dusun Sade ini sendiri ya. Jadi tiang nama ya Kordap selaku ya. Jabatan tiang kalau bahasa sini jeruk liang. Jadi jeruk liang itu menurut dengan akan terfungsi ya. Pertama adalah sebagai tenaga administratif yang disebut dengan kepala dusun, kedua sebagai pengemban adat, lalu yang ketiga sebagai pengayom masyarakat. Lunas mengenai sejarahnya nih ya. Asal usul penamaan dusun Sade kan menurut Lunguh Napiten. Jadi sedaman kedewek matur lebih jauh ya, matur tapiasih turmalih Agung Sinangpura dewek matur kon dani kepala dinas perpustakaan dan desa Lombok Tengah serta rombongan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sejarah asal usul Sade, memang selama ini belum ada bukti-bukti secara fisik, terutama kaitannya dengan perbukuan dan sebagainya. Cuma yang akan aturkan adalah cuma hanya sekedar cerita daripada para orang tua yang selama ini yang ambil itu. Nah, jadi tentang Sade memang kalau kita runut dari aspek historis atau sejarahnya, memang salah satu dusun yang tertua di wilayah Desa Rembitan. Nah, tentang Sade sendiri memang menurut keterangan daripada orang tua kita ini sudah terbentuk sejak tahun 1709. Nama Sade sendiri itu diambil dari bahasa kuno, bahasa Sangsekerta, yaitu dari kata husade atau husada. Ini bahasa Sangsekerta atau bahasa Jawa kunonya dari kata husada, yang secara latarjik mungkin kita artikan husada itu adalah obat ya, obat. Sade artinya obat. Banyak yang bertanya bahwa kenapa dikatakan sade itu artinya obat. Apakah di sini dulu memang banyak tanaman yang berhubungan dengan obat-obatan atau mana? Jadi tidak, cuma obat dalam artian secara umum. Dari arti kata husade itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketenangan jiwa, gitu loh, ketenangan batin, rohani dan lain sebagainya. Karena para terutama leluhur kita dulu adalah tempat melakukan melakukan semacam semedi untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan bersemedi itu timbul ketenangan jiwa. Tapi kalau kita ambil dari perspektif masa kini, sering tiang juga bercerita, memberikan informasi kepada para tamu bahwa saat ini memang dengan melihat eksistensi keberadaan Sade sebagai salah satu destinasi wisata budaya, arti obat itu adalah bahwa ketika misalkan Bapak Ibu sebagai wisatawan lalu kemudian datang ke Lombok ingin melihat secara langsung aktivitas keseharian daripada masyarakat Lombok Sasak, adalah bisa kita lihat di desa ini. Jadi
Bapak Ibu kan tidak penasaran gitu loh saya lihat. Kalau melihat di YouTube maupun di televisi maupun di koran. Tapi ketika Bapak Ibu datang ke sini secara langsung kan terobati rasa penasaran itu saya bilang. Ini secara umum. Replikasi Nggih. Lombok masa lalu. Masa lalu. Kita bisa lihat di Desa Sade. Ini Tampi Asit ya. Nggih. Ini atas kesediaan pelunggun ya. Kalau untuk bangunan niki sendiri kan ada filosofinya. Kenapa bisa di Nggih. Arsitektur tradisional yang ada di Sade ini kan pertama adalah Bali tempat tinggal yang kita sebut dengan Bali Gunung Rate, Mara. Pondok Tiang niki den dua. Bali Gunung Rate, namun lazim disebut keseharian namanya Bali Tani. Itu terambil dari pekerjaan masyarakat kita adalah seorang petani. Jadi sebagian besar sebagai petani. Nah lalu kemudian berbicara tentang ada nggak nilai-nilai filosofisnya yang terdapat di dalam sebuah arsitektur rumah tradisional. Kalau kita berangkat dari awal pendirian Bali sebagai tempat tinggal, tempat aktivitas seorang keluarga itu tentu memang ada. Yang pertama sebelum kita masuk ke mana-mana filosofinya adalah Bali Tani atau Bali Gunung Rate itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada istilahnya langan dalam dan langan luah atau langan dua. Langan dalam ini ada dua bilik di sana, ada namanya dalam Bali dalam dan ada dalam Bali. Dalam Bali dalam itu fungsinya sebagai tempat melahirkan, tempat menyimpan barang-barang cakah dan lengan dalam. Dalam Bali dalam, lengan dalam. Lalu kemudian ada dalam Bali, fungsinya tempat memasak dan juga tempat tidur. Jadi kenapa dikatakan Bali Gunung Rate memang secara fisik kasat mata memang dilihatnya seperti gunung. Yang niki nggih pura yang niki contohnya. Namanya Bali Gunung Rate. Dia menggunung. Ini memberi simbol bahwa rumah sebagai alam mikrokosmos artinya di mana manusia itu tempat melakukan aktivitas keseharian baik ibadah maupun tradisi-tradisi lain yang berhubungan dengan tatanan hidup dan kehidupannya. Mulai dari melahirkan, lalu kemudian melakukan aktivitas-aktivitas perkawinan sampai kepada kematian. Sehingga dia katakan alam mikro dia. Untuk bisa berhubungan dengan alam makro, itu alam di mana ya alam yang tinggi. Sehingga dengan demikian dalam tata kelolanya itu betul-betul membutuhkan semacam aturan-aturan adat yang sudah dilakukan oleh para orang tua dia, para leluhur kita. Dalam artian dapat maksud bahwa jelunan ada tangon, jelunan teroah, jelunan telulut isi kotoran sapi dan lain sebagainya. Jadi ada waktu. Nah, yang paling penting adalah setiap aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan tradisi Muli Munti itu dalam tanda petik wajib hukumnya harus melaksanakan di rumah itu sendiri. Satu contoh misalnya malman dan ada dua malman itu harus kembali dan kanggu 2 tahun. Dilah layak situ artinya dilah yang listrik dan sebagainya itu dipadamkan. Atau misalkan kita akan adakan acara maulid itu tidak boleh dimasak di luar, harus tetap. Dan beberapa aturan-aturan tradisional tidak boleh selain di dalam Bali dalam tadi maratur. Lalu yang kedua dilihat dari arsitek lawangnya itu loh, lawangnya lawang begelung pasin dengan remita satu itu menunjukkan bahwa tinggi pintu rumah itu tidak boleh melebihi daripada ini pelunggung tiang yang selaku doyang rumah itu sendiri. Ini mengandung makna bahwa pelunggung sami wikan bahwa ketika nenek dulu kan masih belum mengenal adanya assalamualaikum. Jadi ketika kita mau berlawak, silaturahim dan lain sebagainya itu secara spontanitas segera kita akan langsung memberi. Itu sebelum ukurannya lebih rendah dari tinggi tiang punggungnya. Nggak ada unsur penghormatan ketika kita masuk rumah itu sendiri. Para tersabaru dan Tuhan orang tidak dulu kan belum mengenal istilah assalamualaikum. Ciri karakter yang lain yang memiliki lantainya. Jadi yang lain adalah memang lantai kalau secara tradisional yang matur itu materialnya dari tanah lalu kemudian dicampur dengan
sekam padi setelah dioles dengan ini campur kotoran sapi atau kerbau. Jadi maknanya kenapa lalu kemudian pakai kotoran sapi atau kerbau? Secara geografis daerah Pelunggung Tian Selatan ini kan termasuk daerah yang notabene kering gitu loh. Jadi ketika musim kemarau itu terjadi retak-retak. Jadi untuk memperkat itu semua dilulut, artinya dilamuri dengan sapi atau kerbau itu sendiri sehingga nanti tidak akan terjadi retak. Nah, waktu menggosoknya itu pakai batu yang halus dan kemudian dengan daun randu juga bisa. Namun yang kedua, secara ini barangkali Allahu a'lam bishawab, ketika kita akan melakukan upacara Mole Monti, Bali Tani atau Bali Gunung Rate itu dalam aturan adat kita di sini harus dilamuri, dilulut sebelum diadakan acara itu. Tradisi belulut itu dan dia. Tradisi belulut pakai kepala. Maksudnya kenapa? Soalnya ketika Pelunggung Sami mengadakan acara ritual yang berupa misalkan roah rasul, roah sedekah, ngaturang sari, dan lain-lain sebagainya, kalau sudah itu nanti dalam konteks keyakinan, dalam hal religinya, bahwa roh-roh nenek moyang itu kan sudah tidak akan datang kalau dalam keadaan rumah itu masih dalam keadaan. Lalu yang kedua, menurut keyakinan lokal di sini ada anggapan bahwa sapi, kerbau atau dan lain sebagainya itu kan hewan korban. Hukum syar'i juga kita memang dianjurkan untuk berkorban sebagai bentuk apresiasi daripada ternak kedua hewan itu. Jadi masyarakat yang masih memakai tradisi belulut dengan menggunakan. Tapi terlepas dari apakah itu konteks keyakinan orang-orang Hindu zaman dulu atau tidak, tapi begitulah sering yang dengar juga kepada para sentuak yang Tapi masih sampai sekarang sampai dengan saat ini masih tradisi belulut itu. Jadi sana tadi Pelunggung sempat sampaikan bahwa kan dulu masyarakat kita niki sebagian besar adalah bermata pencarian pertanian. Berarti ada tanam padi, berarti ada lumbung di tempat kita niki. Yang lihat apa memang ada posisi tertentu tempat lumbung padi itu? Jadi kalau kita dari sisi letaknya, biasanya posisi lumbung itu berada di sebelah kiri rumah itu sendiri. Tapi seiring dengan perjalanan waktu dan Tuhan, bahwa lumbung kita ini sudah mulai sedikit beralih fungsi. Dalam artian sudah mulai hanya dalam konteks pariwisata sebagai simbol doa. Naran bikin parigabah dan doa lagi. Pelunggung Sami bisa seremen beberapa unit saja yang masih ada di sini. Beda dengan ketika waktu itu yang masih kecil, jadi masih tetap seperti itu. Mungkin Maratok baru seiring dengan dinamisasi waktu ini sudah pola cocok tanam kita sudah berbeda. Lalu kemudian namun narak masyarakat Dwi tamak pari, kuluk pari, kolombo, kata pengurusannya masih marak salai. Jadi Sendaman dan Teroah dulu, lalu Mbait pun demikian. Begitu panen langsung jadi beras. Langsung jadi beras. Jadi tidak ada lumbung. Atau jadi kepek. Lumbung itu sendiri ada filosofinya nih. Iya. Ada di tiangnya atau kalau kita belajar dari bagian arsitekturnya secara Bali, Alang, Beruga, ini tiga bangunan vital dalam pandangan masyarakat Sasak pada umumnya, termasuk di Sade dan sebagainya, Bali, Alang, Beruga. Nah, ketiga jenis bangunan ini, terutama lumbung dalam hal ini, karena ia sebagai tempat penyimpanan hasil bumi pangan kita, sebagai stok persediaan hidup kita, tentu ada sebuah keyakinan bahwa kadesaan Dek Luwi, tikus, sabul, dan lain sebagainya itu punya dia tiang 4. Nah, di tiang 4-nya itu ada nyaman jelepeng sebagai penghalang daripada tikus sehingga tidak masuk. Lalu yang kedua, pada saat salah satu keluarga kita yang lagi mengambil padi di lumbung yang kita sebut dalam bahasa sini namanya nyambi, itu tidak boleh bersuara dia. Tidak boleh bersuara. Kenapa? Karena konon jangan sampai tahu bangsa-bangsa makhluk halus yang disebut sabwal itu juga ikut nembrong di sana, mengurangi berkah daripada rezeki yang ada di alam. Jika ganggu, ini akan misal salah satu dipanggil diam aja, dia harus betul konsentrasi supaya
jim, sabut dan lain sebagainya sejenis makhluk-makhluk halus itu tidak ikut ambil bagian dalam rangka mengurangi berkah terhadap persediaan pangan yang ada di Kalau melihat sekarang mata pencaharian rata-rata Inggih. masyarakat kita yang Jadi sekarang para mahasiswa baru masih tetap fokus pada pertanian, Pertanian. namun seiring dengan perkembangan Sade sebagai salah satu destinasi wisata budaya, masyarakat Dwi ini terutama yang perempuan maupun yang laki banyak dari sektor pariwisata. sektor pariwisata. Tenun ditingkatkan, lama kemudian kemampuan untuk berbahasa juga. Walaupun para bahasa yang baru, jadi tetap ya sebagai petani tidak akan lepas dari pertanian tersebut. Terutama generasi muda nih. Terutama generasi muda. yang sudah mulai Jadi, dari masyarakat Dwi, bahasa sak muda-muda lebih dominan mereka masuk ke sekolah sekolah yang berurusan dengan pariwisataan itu Pariwisata. SMK dan lain Nggih. sebagainya. berarti tapi adat istiadatnya tetap dipertahankan. Ya syukurlah kita masih sebagai bagian dari masyarakat Sasak yang ada di Lombok ini. Ya, jadi tidak hanya karena alasan ekonomi kita merupakan adat dan budaya, tapi paling tidak di adat kita itu kan banyak nilai-nilai akidah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, sehingga boleh mudah-mudahan sampai dengan kapanpun adat ini akan tetap terus langgang dijalankan oleh masyarakat di Indonesia. Untuk adat perkawinan dia masih Jadi berbicara tentang adat perkawinan, mungkin sampun dan tuanbikan bahwa kita di Lombok hampir sama. Cuma sedikit ada perbedaan. Kalau di sini itu masih dominan dengan sistem endogami, artinya masih merarikan cendik itu berasihan. Ya, masih endogami, walaupun sudah ada sinyalman ke eksogami, artinya perkawinan antar ya suku-suku yang lain atau dengan kenapa yang matur masih endogami, masih kancen ya itu karena dari sisi ekonomi kadang belum bisa membikan kita tidak termasuk ke dalam ekonomi papan atas gitu loh, rata-rata pendapatan masyarakat ini ya. Jadi ada pertimbangan, ada asumsi bahwa andai entah pembait dengan dua kadang-kadang kita ditagih ending terkepeng luwih dan lain sebagainya. Kalau hanya di Sade hanya dengan pisuke doang. Kiri jaga arah dan lain sebagainya. Tapi ampuri tidak dilarang kan? Tidak dilarang. Artinya tidak dilarang. Mau ke sini endogami ke eksogami silakan. Eksogami silakan juga. saja. Malah justru yang matur bahwa arak masyarakat Duim sama merarikan turis. Jadi Tidak dilarang. Misalnya, kan Dengan kalau suku orang yang lain. dulu keluar atau menarik yuk keluar uang. Ya, silakan saja. Tapi sekarang tidak lagi Dengan sistem kawin lari atau diculik. Ya basinan Nggih. dengan nani. Kalau Adat yang Sasak lah secara keseluruhan. secara keseluruhan meratur kesabaran. Iya. Lalu yang kedua, yang perbedaannya kalau perkawinan di sini ini ketika ada waktu mau nikah, orang tuanya yang laki tidak langsung yang menikahkan. Itu diserahkan kepada kiai yang mewakili. Jadi ada larangan adat di sana ada dan kanggu bahasa ini. Jadi seorang ayah langsung mengawinkan anak gadisnya ke. Tidak boleh nih. Iya. Jadi alasannya kenapa? Ya, selama ini kita ambil suatu alasan bahwa karena sistem menjangkap merarik tiang di Lombok kan istilahnya tidak dilamar gitu loh. Jadi tidak dilamar, hanya melalui sistem acara saja. Jadi tidak dilamar. Beda dengan di Jawa mungkin yang dilamar kan boleh kita minta restu sama orang tuanya. Tapi belum yang di Lombok pada lari lah. Ganggu ya. Lamar sih. Tapi para bahasa baru sudah mulai menggejala ya tradisi itu. Ikis dengan nilai-nilai syariah Islam. Ada sebagian kemajuan zaman. Zaman juga. Menggerus kearifan lokal. Tapi berarti ini kan pada intinya masih kita masih dominan itu melakukan sistem perkawinan. Melaksanakan kearifan lokal. Terus ada hambatan dalam terus kita melestarikan kearifan lokal itu. Berbicara merabas baru tentang kendala, hambatan, rintangan itu cukup banyak dan tapi matur mentu silintarenan terlalu banyak. Dinamika waktu ini kaitannya dengan iptek
ini kan sudah tidak bisa bendung-bendung. Jadi banyak yang mempengaruhi, terutama di kalangan Wijejarin masih bajang-bajang ini. Oleh sebab itu dalam hal ini posisi Pelunggung Tiang selaku katakanlah tokoh-tokoh enggak tetap melin tetutu memberikan ingatan arahan kepada Wijejarin sini pindahin baik sampai ya tergerus oleh perkembangan. Bukan berarti kita ini adalah masyarakat yang primitif, tapi kita ini kan masyarakat dinamis yang selalu ingin lebih saring segede jadi sampai jangkaya ini lalu si budaya-budaya. Nah, ini sudah kendalanya lalu dengan IT ini teknologi. Jadi artinya boleh kita tahu semua budaya, tapi kita harus ada jangan filternya, tinggalkan. ada saringannya. Saring. Terakhir yang mungkin karena Dusun Sade ini sudah sangat terkenal yang di Pulau Lombok, bukan saja di sini tapi bahkan di luar Lombok juga sangat dikenal, bahkan internasional juga sangat dikenal. Kita selaku warga Lombok Tengah juga ikut merasa bangga dengan keberadaan Dusun Sade. Boleh diceritakan itu mungkin ada prestasi-prestasi yang diraih oleh Dusun Sade selama itu. Jadi selama ini jadi mengingat eksistensi Sade sebagai salah satu destinasi wisata yang lebih pada budaya, tentu hal-hal positif itu akan muncul maupun hal-hal yang negatif. Yang pertama yang positif yang selama ini bisa kita nikmati, bisa kita raih adalah dari sisi ekonomi. Ya, jadi masyarakat Duyensara ini kan bisa bertambah dia penghasilan keluarganya dengan banyaknya tamu yang datang, mereka kan tidak belanja. Lalu yang kedua yang tak kalah penting adalah terjalinannya komunikasi interaksi sosial dengan saudara-saudara kita dari lain suku. Lalu yang ketiga juga bisa memperkenalkan nilai-nilai adat dan istiadat budaya Sasak Lombok selama ini yang memang digadang sebagai salah satu kepulauan masyarakat yang masih sangat ketat memperhatikan adat dan tradisi. Bukan berarti lah kemudian Sade representatif dari semua itu, tapi paling tidak kan ada gambaran para tamu kita, oh begini loh sih banyak ya daerah-daerah kita. Lalu yang prestasi yang lain juga mungkin yang berhubungan dengan keberadaan Sade adalah termasuk destinasi wisata 10 besar di tingkat nasional. Tahun berapa penghargaannya? Itu tahun 2016. Waktu Tiang ke Jakarta diundang sama Pak Menteri untuk wisata terbaik 10 besar. Dan juga sering mengikuti lomba-lomba yang berhubungan dengan kompetisi. Tapi kadang-kadang seperti kemarin dari BC Award kita masuk ke nominasi Harapan 2 dan lain sebagainya. Mungkin nasional. Ya, artinya masih dalam 10 besar ya. Masuk 10 besar. Ya, kalau Harapan 2 ya. Ya mudah-mudahan.